Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Haning Putri dari Prodi Manajemen Angkatan 2019. Perkenalkan, saya Sabila Rosida. Nama saya Susi Adela NPM 1912110266. Di sini saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan tentang distribusi dan transportasi. Nah, yang pertama ada distribusi. Distribusi adalah suatu kegiatan memindahkan produk dari pihak supplier ke konsumen dalam suatu supply chain. Distribusi secara langsung mempengaruhi biaya supply chain. Oleh karena itu, distribusi bisa dibilang adalah kunci dari kesuksesan. Dan kemudian ada transportasi. Transportasi sendiri merupakan suatu presentasi awal dari suatu rangkaian supply chain sampai ke konsumen dengan bergeraknya suatu produk dari satu tempat menuju ke tempat lainnya. Sistem transportasi dan distribusi merupakan suatu manajemen pengelola terhadap proses suatu kegiatan untuk mengetahui perpindahan suatu produk dari satu lokasi ke lokasi berikutnya, yang mana pergerakannya seperti biasanya membentuk dan menghasilkan adanya suatu jaringan atau sistem. Dan kemudian di slide berikutnya, di slide kelima, ada fungsi dasar manajemen distribusi dan transportasi. Dan yang pertama, melakukan segmentasi dan menentukan target service level. Yang kedua, menentukan mode transportasi yang digunakan. Yang ketiga, melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman. Kemudian yang keempat, ada melakukan penjadwalan dan penentuan rute pengiriman. Kemudian berikutnya ada memberikan pelayanan nilai tambah. Dan kemudian yang keenam ada menyimpan persediaan. Dan yang terakhir ada menangani pengembalian atau return. Di slide ke-6 ini ada strategi distribusi. Secara umum, strategi distribusi produk dari pabrik ke pelanggan ada 3, yaitu yang pertama ada pengiriman langsung atau direct shipment, yang kedua pengiriman melalui warehouse, yang ketiga cross-docking. Kemudian di slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengiriman langsung atau yang biasa disebut dengan direct shipment. Nah, metode distribusi barang dengan direct shipment adalah melakukan pengiriman secara langsung dari pihak produsen kepada konsumen tanpa harus melalui satu atau beberapa titik perantara. Untuk pemilihan metode dari direct shipping seperti ini memang harus disesuaikan dengan jenis barang-barang dengan kualifikasi yang sangat rawan untuk rusak. Misal, barang-barang yang mudah rusak gitu, dalam jumlah yang sangat banyak atau merupakan salah satu jenis dari produk yang spesial. Kemudian ada pengiriman melalui warehouse. Nah, dengan menggunakan metode ini, maka barang yang nantinya akan dikirimkan itu terlebih dahulu harus ditampung di warehouse atau distribution center. Nah, warehouse atau distribution center ini merupakan tempat utama untuk penyimpanan barang-barang dan melayani pengiriman kepada area-area yang terlalu luas. Jadi keuntungan dari menggunakan metode model ini adalah akan selalu tersedianya safety stock untuk melakukan antisipasi pada berbagai lonjakan permintaan. Nah, termasuk juga dengan yang mendadak. Dan untuk biaya transportasi juga masih dapat ditekan. Nah, misalnya nih banyak pemesanan gitu. Pemesanannya itu ternyata langsung melonjak tinggi, mendadak banget gitu. Jadi biaya transportasinya juga masih ditekan. Jadi lebih bagusnya itu pengiriman melalui warehouse. Kemudian ada juga metode cross-docking. Metode cross-docking ini merupakan proses untuk pengiriman barang yang berasal dari beberapa sumber, kemudian akan langsung dilakukan pemilahan dan pengelompokan kepada setiap masing-masing lokasi pengiriman barang. Keuntungannya itu menggunakan metode jenis ini adalah waktu pemrosesan barang yang menjadi jauh lebih cepat dan semakin meminimalkan terjadinya inventory. Kemudian
Manajer supply chain perlu memahami kelayakan, keunggulan, dan kelemahan tiap jenis alat transportasi dalam membuat keputusan pengiriman atau distribusi produknya. Nah, ada pengirim dan penerima adalah pihak-pihak yang memerlukan pergerakan produk antara dua lokasi dalam rantai pasok. Kemudian perusahaan penyedia jasa transportasi merupakan pihak yang menyelenggarakan transportasi barang. Sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi, karir akan membebankan tarif angkutan semaksimal mungkin dan meminimalkan biaya tenaga kerja, fuel, dan biaya operasional kendaraan. Berbagai jenis moda transportasi dapat digunakan mulai dari transportasi darat yang menggunakan transportasi jalan raya dan kereta api, transportasi laut, transportasi udara, dan penggunaan pipa. Yang pertama ada kereta api. Moda kereta api tepat untuk transportasi barang-barang yang memerlukan kapasitas besar, berat, densitas tinggi, dan jarak jauh. Yang kedua ada truk. Bisnis transportasi truk terdiri dari dua segmen, yaitu TL atau truck load dan LTL less than truck load. Untuk jarak jauh, trucking lebih mahal dari kereta api, tapi menawarkan keuntungan fleksibilitas pengiriman door to door dan waktu pengiriman yang lebih pendek. Selanjutnya yang ketiga ada Vivaline. Vivaline digunakan terutama untuk pengangkutan minyak mentah, produk minyak olahan, dan gas alam. Transportasi dengan moda Vivaline memerlukan infrastruktur dengan investasi biaya tetap yang besar. Operasional Vivaline umumnya dioptimalkan sekitar 80% sampai 90% dari kapasitas pipa. Vivaline menjadi cara yang efektif untuk angkutan minyak mentah ke port atau kilang yang memerlukan arus besar dan stabil. Yang keempat ada Sea Freight. Perkembangan perdagangan antara negara dengan menggunakan jalur maritim telah mendorong pertumbuhan kontainerisasi. Hal ini telah menyebabkan permintaan sea freight yang lebih besar, lebih cepat, dan kapal yang lebih khusus untuk meningkatkan ekonomi transportasi kontainer. Ada air freight. Operator transportasi udara atau air freight menawarkan layanan transportasi yang sangat cepat, namun dengan biaya transportasi yang mahal. Penggunaan air freight lebih tepat untuk barang-barang ukuran relatif kecil dan bernilai tinggi, atau pengiriman barang yang memerlukan waktu cepat dan jarak yang jauh. Yang keenam ada jasa pos dan kurir. Selain moda transportasi seperti yang telah dibahas di atas, pilihan lain transportasi barang menggunakan jasa pos dan kurir. Perusahaan jasa pos dan kurir seperti Pos Indonesia, JNE, Tiki, FedEx, UPS, dan USPS yang mengantarkan paket dengan berat kurang dari 30 kg. Perusahaan jasa pos dan kurir menggunakan transportasi udara, truk, dan kereta api untuk mengangkut paket. Layanan utama yang mereka tawarkan ke pengirim adalah pengiriman cepat dan dapat diandalkan. Dasar pertimbangan evaluasi moda transportasi dilihat dari sudut shipper. Hal yang perlu dipertimbangkan: 1. Biaya transportasi, biaya persediaan, biaya loading unloading, dan biaya fasilitas. Yang kedua, tingkat service level yang diperoleh dan ketidakpastian waktu pengiriman. Yang ketiga, trade-off antara berbagai ongkos tersebut harus dicari dalam menentukan mode transportasi. Misal, ada mode transportasi yang mahal namun cepat dan menghasilkan penurunan inventory secara signifikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang materi distribusi dan transportasi. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.